Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menyampaikan atau biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa Allah memberikan kenikmatan sampai dengan saat ini ya, di mana pada saat yang sama ya, tidak seperti kita ya. Ya, sehat jasmani kita, rohani kita, dan mungkin yang lain ada yang sakit dan bahkan ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita saat ini adalah dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita bisa diberikan kemampuan, kemudahan menuju ke masjid yang kita cintai ini. Salat dan salam tentu mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, uswah hasanah, dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan sekaligus besok di yaumul qiyamah mendapatkan pertolongannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, pasca kita berkegiatan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena disebut hari-hari yang mulia atau yang paling utama, kemudian kita lalui, dan mudah-mudahan seluruh kegiatan atau amal Bapak Ibu semuanya, dimulai dari puasanya, kemudian berkorbannya, kemudian jadi panitia korbannya ya, kemudian juga sholat Idul Adhanya, jadi sangat banyak sekali kegiatannya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masih dalam bulan Hurum, jadi bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab ya. Jadi yang tiga ini adalah mutawalian berturut-turut, kemudian satu adalah pisah. Nah, kita masih dalam bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita saat ini yang sedang melaksanakan ibadah haji masih ada 1-2 kegiatan, yaitu ifadah dan wada'. Jadi kalau orang yang berhaji itu setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan juga rukun, kemudian wajibnya haji itu di Muzdalifah dan di Mina, kemudian setelah hari ke-13 kembali ke Mekah, lalu melaksanakan ifadah, yaitu salah satu rukun haji, kemudian ada tawafnya dan sa'inya. Setelah itu bagi yang gelombang 1 adalah merencanakan pulang. Nah, sebelum pulang biasanya memang diwajibkan juga untuk wada' atau pamitan, kecuali orang yang sedang berhalangan. Berhalangan itu adalah orang yang sedang sakit maupun menstruasi gitu. Dan semua itu adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh berharap kepada Allah agar hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sekilas sebelumnya terkait dengan saudara kita yang sedang haji. Bapak Ibu rahimakumullah, suatu saat sahabat itu karena bersama Rasulullah itu ibadahnya, amal-amal adalah sesuatu yang nikmat di dalam melaksanakannya ya. Tetapi namanya sahabat itu selalu ingin ketika beramal itu yang lebih, kemudian juga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada satu hadis yang muncul ya. Kenapa hadis itu muncul? Sahabat bertanya, pengen sekali yang dilakukan itu ya
dicintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara lebih ya, lebih dicintai Allah. Sehingga muncul dari hadis ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang selalu mengikuti Rasulullah ya. Bahkan nyepakkan minum, sendal itu ya. Sampai segitunya, dan memang dari kecilnya sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah terkenal kejujurannya dan kesungguhannya. Bahkan suatu saat ketika Nabi itu dalam perjalanan kemudian ketemu dengan Ibnu Mas'ud yang masih kecil dan mengembala kambing, kemudian ditembung ya, apakah punya susu gitu di kambing itu. Ternyata beliau menjawab iya, tetapi bukan miliknya gitu. Ya, akhirnya tidak jadi ya, sehingga kejujurannya terdapat pada beliau dan kesungguhannya mempertahankan. Nah, suatu saat ya sudah dewasa, sudah muslim, kemudian sudah bersama Nabi, itu sudah beraktivitas bersama Nabi, tapi muncul dalam dirinya ada satu pertanyaan, ayyul amal ahabbu ilallah itu ya. Jadi amal apa yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Nah, Nabi jawab ya, qala as-sholatu ala waqtiha ya. Jadi ternyata jawaban Nabi yang pertama itu ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud itu amal apa yang lebih dicintai Allah, ternyata beliau menjawab sholat tepat pada waktunya. Yang ini juga ada beberapa pendapat terkait dengan sholat ala waktiha ini. Ada yang dimaksud di awal waktu ya, ada yang kedua adalah yang penting pada waktunya. Zuhur ya di tempat zuhurnya ya. Asar di asarnya. Tapi banyak yang menyepakati adalah di awal waktu ya, karena begitu kita mendapatkan panggilan azan kemudian kita bisa meresponnya, itu harapannya adalah ini amalan yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk itu sebagai ambil hikmahnya, siapapun kita kemudian mendengar azan segera merespon dan kemudian mengikuti sholat, karena di awal waktu itu banyak manfaatnya, adalah salah satunya adalah bisa berjamaah gitu ya. Karena di awal waktu pasti di situ ada berjamaah, entah di masjid, di musola itu pasti. Tapi kalau yang berikutnya nanti kan harus cari teman kadang kan itu. Nah, tetapi masih pada waktunya ya. Jadi harapannya satu bisa berjamaah, kemudian nanti ketemu dengan sahabat yang lain. Inilah yang satu amal yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanya lagi cuma ayun qala birrul walidain. Jadi yang kedua adalah ternyata beliau ditanya lagi amal apa lagi yang lebih dicintai Allah, ternyata beliau menjawab birrul walidain ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Jadi ini juga sering disinggung dalam ayat Al-Qur'an ya. Jadi sebegitunya ya pentingnya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Barusan tadi saya kesini itu kan di kami ada pelatihan para perawat, kemudian nanti supaya bisa mendampingi orang yang hamil gitu ya. Jadi orang yang hamil kan sebegitunya ya, rekoso, kemudian wahnan ala wahnin gitu, sehingga didampingi supaya nanti ada senam hamil supaya agak nyaman gitu, karena memang saking beratnya. Nah, dengan kondisi berat itulah maka kita sebagai anak itu ternyata disuruh birrul walidain. Kalau bisa ternyata ini juga satu amal yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang lain. Jadi luar biasa. Untuk itu mari kita coba untuk selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Tapi juga beliau masih tanya lagi, kultu summa ayun ya. Dia itu tanya lagi, apalagi wahai Nabi, qala al jihadu fi sabilillah gitu. Yang ketiga ini ternyata bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, ini sifatnya umum Bapak Ibu sekalian. Untuk itu dalam aktivitas apapun maka mari niatkan ya, bahwa itu adalah dalam rangka menggapai ridha Allah ya, semata karena Allah, korban, sholat, zakat ya, puasa dan seterusnya. Itu adalah sungguh-sungguh, karena jihad adalah sungguh-sungguh ya. Jadi jangan sampai keliru niat ya di dalam kita beramal, beraktivitas. Nah, ketika kita agak sedikit memang segera kembali bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka semata beribadah kepada Allah. Hal ini tercantum dalam salah satu surat, kemudian di dalam ayatnya ada surat Ad-Dariyat ayat 56 ya salah.
wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah. Jadi menyembah itu ada dua, satu adalah mahdhah, cara mahdhah, kemudian yang kedua adalah ghairu mahdhah. Mahdhah itu sudah ditentukan tata caranya, kemudian ghairu mahdhah itu adalah ibadah yang umum. Nah, Bapak Ibu bekerja, kemudian mungkin ke pasar, apa sajalah bantu orang, kalau diniat itu karena Allah maka bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pamrihnya kita hanya pada Allah, bukan kepada manusia. Saya kira itu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi perenungan kita. Sekali lagi kalau kita sudah beramal aktivitas biasa, tapi ini yang lebih dicintai adalah selalu berusaha untuk mendapatkan ini, satu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh juga di dalam merawat orang tua atau berbuat baik kepada orang tua, dan ketiga adalah jihad fisabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah. Mudah-mudahan jadi renungan dan Allah memberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ketika tersebut. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.